iman itu tumbuh melalui proses, bukan ditambahkan secara instan. Hari ini, zaman ini memang kita paling suka yang instan, saudara. Tapi iman kita tidak bisa instan tumbuhnya. Iman kita harus melalui proses. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita untuk memproses hidup kita. Kadang-kadang kita melihat kesulitan-kesulitan yang sudah tidak berjalan lagi dalam hidup kita. Kita gagal, kita menemui jalan buntu. Tapi saudara jangan pernah putus asa. Justru disitulah, ketika di jalan yang sudah buntu, ketika kita datang kepada Dia, bukan meninggalkan Dia, jalan itu akan terbuka. Amin.
Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, selalu ada pengharapan, walaupun mungkin kita telah gagal dalam hidup ini. Tetapi bagi Allah, Dia sedang mengajar kita supaya kita memiliki iman yang bisa mempercayakan hidup ini. Kita baca sama-sama Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. 2, 3. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah saudara, Tuhan Yesus untuk mengajar murid-muridnya untuk percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah. Mereka tidak pernah percaya bahwa Lazarus walaupun sudah busuk masih bisa dibangkitkan. Amin. Nah ini berbeda sekali. Disitulah Yesus ingin mengajarkan hal ini kepada para muridnya. Dan hari ini Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada saudara dan saya. Seringkali kita menghadapi dilema-dilema seperti ini. Dan seringkali kita ada di dalam keadaan-keadaan seperti itu, saudara. Betapa Allah memproses kita untuk mempercayakan hidup ini. Masa depan kita, segalanya dalam kuasa tangannya. Dialah yang mengatur kehidupan kita. Mungkin kalau begitu saudara pikir, Pak Paulus, kalau begitu saya kok terus-terusan miskin, kaya-kaya. Ya, Tuhan berkati, kaya-kaya. Nah saudara, tidak semua orang di dunia ini harus kaya semua. Amin. Kalau kaya semua repot. TV Jun itu tidak pernah bisa menggerakkan usahanya. Kenapa? Karena kaya semua. Gak mau yang ada yang jadi karyawan. Betul ya? Kalau kaya semua seperti itu, saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dijadikan kita juga ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang kaya, ada yang sangat kaya. Tetapi semuanya Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Dan kita mampu mempercayakan hidup kita dalam tangannya. Walaupun kadang-kadang sepertinya akan hancur hidup kita. Sepertinya hidup kita tidak jadi ke depan. Seperti masa depan kita gelap. Sepertinya kita gagal hari ini. Tapi saudara, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Apapun itu, jangan pernah berhenti. Walaupun kelihatan hari ini mungkin, ya kalau orang jualan, hari ini sepi, besok rame. Tidak setiap hari rame kan? Percayalah, tetap percaya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yairus. Yairus ini anaknya mati, saudara. Dia kepala rumah ibadah. Kemudian dia datang kepada Yesus, Tuhan tolonglah anakku. Dia sakit, hampir mati. Tetapi ternyata Tuhan langsung datang. Enggak, saudara, seperti Lazarus, dia tidak langsung datang, dibiarkan sampai anak Yairus ini mati. Sehingga orang lain, kamu gak usah nyusahin guru sudah, anakmu sudah mati, gitu ya. Sudah selesai. Ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan? Mari kita buka Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Loh, kan? Ya. Apa yang dikatakan Yesus? Mari kita baca. 2, 3. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saudara, ini dia menentang segala sesuatu. Yairus menentang keadaan. Yairus menentang arus untuk percaya, mempercayakan hidupnya kepada Allah itu, pada Tuhan Yesus. Dia menentang arus. Semua orang mengatakan selesai, sudah mati anakmu, jangan nyusahin guru. Tapi Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Keadaan ini juga menempatkan Yairus kepada posisi yang mustahil. Tapi namun Yairus mampu mempercayakan jalan hidupnya dan keluarganya kepada Tuhan Yesus. Hasilnya ia mendapatkan kembali anaknya dalam keadaan selamat dan hidup. Sekarang proses pertumbuhan iman. Saudara, inilah gambar, ini gambar kartun memang ya, gambar
Abraham sama Sarah dan Ishak, ya, yang mereka tertawakan. Oke, kita baca sama-sama ayatnya. Ya, Kejadian 18 ayat 11 sampai 14. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Oke. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, Tuhan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan tidak main-main, saudara, dengan perkataan. Kenapa kau tunggu mati haid? Lu kan Sarah ini sudah dibilang sudah mandul. Semua orang sudah tahu, saudara juga sudah tahu, Alkitab juga sudah menulis Sarah itu mandul, sehingga Sarah itu memberikan Hagar sebagai segundiknya Abraham. Lahirlah siapa? Sampai sekarang jadi masalah. Ismail. 90 umurnya Sarah. Umurnya Abraham 99. Gak mungkin aku punya anak. Mati haid lagi, mandul lagi. Tapi kita melihat, Tuhan katakan, tahun depan aku akan datang kepadamu dan kamu akan tertawa karena lahir Ishak. Saudara, ternyata Ishak lahir. Dan disitulah Abraham dan Sarah mulai dibentuk proses hidupnya untuk percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan masa depannya juga kepada Tuhan. Kenapa Abraham ketika Allah meminta? Karena Abraham telah belajar berjalan bersama Allah itu kurang lebih 35 tahun. Lalu kejadian ini datang. Kejadian 22, Ishak muncul dari kemustahilan. Abraham yakin ketika Abraham diminta, Abraham, persembahkanlah anakmu sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Abraham tidak membantah apapun. Dia tahu Tuhan akan menyediakan. Amin. Ketika ditanya oleh bujangnya, Bapak, kayu sudah ada, semua sudah lengkap, tapi kok nggak ada anak lebunya? Abraham ditanya, apa yang jawab Abraham? Tuhan yang akan menyediakan di atas bumi. Saudara, percayakan hidup saudara kepadanya. Hari ini Tuhan menantang hidup kita juga. Maukah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Tuhan mengundang saudara untuk datang kepadanya. Tuhan ingin memulihkan kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah main-main dengan hidup kita. Dia Bapa yang sangat baik bagi kita.
Dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semuanya kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang Tunggal, Yesus Kristus dan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya